berbicara mengenai asal mula Padepokan ini, itu tidak pernah bisa terlepas dari perjuangan kehidupan seorang ibu yang luar biasa. Sosok tokoh agama, budayawan, sejarawan yang sangat luar biasa, yaitu almarhum Yang Mulia Pendeta Madejo, yang pertama kali datang ke daerah Gunung Selok ini, kemudian mengusahakan terbentuknya satu kompleks padepokan. Itu bermula pada waktu sekitar pertengahan tahun 2002, di mana ketika beliau datang setelah beliau menjadi ibu pada tahun 2001, beliau datang ke sini untuk mencari tempat di mana beliau bisa melakukan praktek pertataan kehidupan sebagai seorang ibu. Beliau kemudian dengan bantuan beberapa pihak, termasuk juga daerah sini, penduduk sini, ya, membangun satu gubuk kecil berukuran 3x4 meter. Itu nanti ada di tengah-tengah pendopo Dhamma Agung Sejati yang kita kenal sekarang. Pada tahun 2004, Bante sudah mulai melakukan penanaman kembali hutan ini sekitar 4.000 pohon. Dan itu yang menyebabkan kenapa beliau dipandang di daerah sini, karena beliau selain juga peduli tentang agama, ilmu-ilmu agama, tetapi beliau tidak meninggalkan hubungan dengan alam. Tahun 2006, gubuk beliau yang mulai mengalami renovasi menjadi lebih bagus sampai kemudian bertembok kayu. Tadinya cuma ulit, ya. Tadinya cuma ulit. Sekitar tahun 2006 itu sudah mulai bertembok kayu. Berkembang kemudian sekitar tahun 2011 bulan November tanggal 11 dimulailah pembangunan pendopo yang kita bisa lihat sekarang. Ya, jadi ini adalah pendopo Agung Dhamma Sejati. Dulu di belakang sini ini adalah gubuknya Yang Mulia Bante Dhamma Tejo almarhum. Ini adalah beliau adalah Yang Mulia Bante Dhamma Tejo kemarin wafat pada tanggal 31 Maret ya, di Jakarta. Jadi bercerita tentang padepokan ini tidak terlepas dari bagaimana usaha Bante Dhamma Tejo menumbuhkan satu pemahaman nilai-nilai etika melalui nilai estetika. Itu nilai estetika apa? Nilai estetika budaya, ya. Nah, karena beliau adalah kita tinggal di Pulau Jawa, ya maka budaya Jawa yang diangkat, sebab budaya Jawa itu merupakan budaya yang sangat kaya dengan nilai-nilai historis maupun nilai-nilai sosial budayanya. Ya, termasuk salah satunya adalah kesenian, bahasa, kemudian keyakinan, ya mungkin sekarang lebih dikenal dengan agama, ya. Tapi tatanan masyarakat Jawa ini mempunyai satu kebiasaan turun-temurun adat istiadat yang sangat tertanam dan sangat mendukung keluhuran bumi. Kedua kalinya adalah tidak terlepas juga bahwa masyarakat Jawa ini dulu sudah lama berhubungan dengan masyarakat Tionghoa, ya.
agama Buddha sendiri tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh dari dari masyarakat Tionghoa, dari orang-orang Cina yang datang ke Indonesia. Oleh sebab itu, yang paling memungkinkan untuk dipadukan di awal adalah memang keterpaduan antara budaya Jawa dan budaya Cina. Dalam konteksnya apa? Konteksnya adalah nilai-nilai spiritualnya, nilai-nilai budayanya, adat istiadatnya, ya, yang juga sama-sama sudah tua usianya, peradabannya, dan juga memang yang bisa saling mendukung satu sama lain. Oleh sebab itu, diangkatlah budaya Jawa dan budaya Cina. Terutama memang karena di sini juga agama Buddha ini juga tidak pernah bisa terlepas dari budaya Jawa dan budaya Cina. Dulu sejak zaman Majapahit, terakhir di Majapahit itu adalah yang berkembang di masyarakat ini adalah pemahaman Hindu dan Buddha. Begitu juga ketika para pedagang dari Cina itu datang, mereka juga membawa salah satunya adalah pengaruh-pengaruh dari agama Buddha Mahayana versi dataran Cina. Itu yang memungkinkan untuk dipadukan. Oleh sebab itu, tempat ini tetap kalau dilihat memang bangunannya adalah bangunan Jawa, karena memang yang utama adalah kita tinggal di Pulau Jawa, dan itu memang patut untuk dibanggakan. Yang kedua, kita tidak bisa terlepas dari pengaruh budaya lain yang memang selaras dan saling bisa berasimilasi. Ya, saya kira itu kenapa alasannya di Padepokan ini ada perpaduan budaya. Kalau mau dilihat bukan cuma Jawa dan Cina, tetapi ada juga budaya Bali. Baik, jadi memang kegiatan-kegiatan utama Padepokan ini adalah kegiatan untuk mengkaji dan menumbuhkan kepribadian di dalam diri kita, mengenal siapa sesungguhnya diri kita. Dan ini dapat dilakukan melalui puja bakti, yang mana puja bakti itu memang secara rutin dilakukan setiap pagi dan sore. Pagi itu sekitar jam 4.30 pagi, terus 4:30 kita mulai. Beberapa sudah mulai duduk di sini seberapa jam 5, tetapi kita mulai start sepagi mungkin untuk lakukan. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan parita suci, yaitu adalah mengulang sabda suci Buddha. Yang kedua kalinya adalah sore hari, mulai dari jam 5 mulai duduk meditasi lagi di sini. Kemudian kira-kira jam 6:30 dimulai pembacaan parita kembali. Dan itu adalah kegiatan rutin yang dilakukan. Karena apa? Karena pada prinsipnya pembersihan batin ini tidak bisa dilakukan hanya satu kali, tetapi melalui konsistensi yang dilakukan setiap saat. Walaupun kegiatan-kegiatan yang lain yang bersifat eventual, artinya adalah yang bersifat perayaan, itu juga banyak dilakukan di sini. Yang jelas adalah perayaan hari besar keagamaan agama Buddha, misalnya Maga Puja, terus kemudian Waisak, ya kan, terus kemudian Athina, ya. Tapi ada juga perayaan-perayaan seperti yang misalnya kita sudah biasa lakukan setiap bulannya. Misalnya adalah perayaan Purnama. Kebetulan hari ini Purnama, jadi ini kita rayakan di Serandil. Kita rayakan dengan tumpengan. Berdasarkan budaya Jawa yaitu selamatan.
Kemudian yang sangat erat hubungannya dengan kepercayaan masyarakat sekitar adalah perayaan Jumat Kliwon. Pada malam Jumat Kliwon itu malam yang dianggap sakral bagi orang Jawa orang Jawa, keturunan Jawa pada umumnya, itu kita mengadakan juga Buddha Bakti. Tetap pembacanya parita, tetapi momennya menempatkan dengan perayaan Kliwon. Itu tetap diadakan 35 hari sekali seperti biasanya kita adakan di sini, di tempat ini. Nah, kalau puja bakti pagi dan sore juga, ini adalah sebetulnya pendopo yang sentral. Kegiatan apapun dari Padepokan itu sentralnya di sini. Ya, ini adalah altar utama dari puja bakti. Selain juga ada beberapa tempat yang lain untuk seperti petilasannya Eyang Agung Sangjaya-Jati, petilasannya Eyang Tumburwulung, petilasannya Kanjeng Ratu Kidul. Padepokan pada umumnya sebetulnya memiliki 8 tempat di sini. Yang pertama adalah kalau kita bicara dari naga, kerajaan naga ini gambaran 25 meter itu seperti menyambut selamat datang. Ya. Terus kemudian kita bergerak masuk, nanti bisa dilihat ada pendopo Brahma Sahampati. Brahma Sahampati ini adalah dewa yang menguasai dunia, baik dunia manusia, dunia menderita maupun dunia kemuliaan atau para dewa. Jadi Brahma Sahampati inilah sebetulnya yang pada waktu Buddha itu mencapai kemerahan sempurna memohon kepada Buddha agar mau mengajarkan yang sangat luhur kepada umat manusia dan para dewa, sehingga akhirnya Buddha mengajar agama yang sudah dia temukan. Oke, tempat yang kita butuh ini adalah untuk menyatukannya seperti biasa. Terus di seberangnya ada pendopo Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul ini menguasai daerah sisi selatan, dan beliau adalah seorang yang digambarkan penuh kewelas asihan menolong para nelayan yang banyak mencari pencaharian di daerah sisi. Kemudian naik di sana nanti akan ada monumen Garuda pelindung NKRI. Di sebelahnya ada Gapura Giri Sagara, Puri Giri Sagara, itu puri atau kediaman gunung dan laut Giri dan Sagara. Ya. Nah, masuk di Gapura kita bisa lihat ada beberapa pendopo. Pendopo yang di sebelah kiri ini adalah pendopo welas asih yang dalam pengerjaan, termasuk juga tempat melakukan puja bakti terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam manifestasi sebagai Dewa Langit kalau berdasarkan filosofi orang kebudayaan orang Cina. Ya. Kemudian ada berderet di sana 3 buah pendopo, yang satu pendopo Sabaguna, yang di tengah-tengah adalah pendopo Agung Dhamma Agung Sejati. Nah, di sebelahnya ada pendopo Eyang Agung Sangjaya-Jati yang di perlambangan Semar, yaitu sebetulnya Batara Ismoil yang oleh orang-orang di Jawa diakui sebagai penguasa tanah Jawa. Kemudian sepengantan barisan 3 konteks pendopo tadi ada petilasan yang Tumburwulung yang dipuja juga oleh masyarakat Cilacap. Bahkan nama beliau sendiri Mbah Senopati Tumburwulung dipakai sebagai nama pendahara Cilacap. Ya. Lanjut lagi di sebelah utaranya itu ada putih
atau tempat tinggal para biku, di mana memang itu daerah yang tertutup, ya, tidak bisa untuk diambil gambarnya. Dan di sebelah bawah ada satu gua namanya Gua Nawamulan. Lantas kalau ditanya apakah kegunaannya adalah tetap biar bagaimanapun kita melakukan sarana, ini adalah sebuah sarana untuk melakukan puja kepada leluhur, mengingat jasa baik apa yang mereka sudah lakukan kepada kita, terutama adalah apa yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, ya, seperti Kanjeng Ibu Ratu yang menguasai daerah selatan, kemudian Eyang Semar yang menguasai tanah Jawa, yang kedua yang menguasai, yang menjaga ketentraman kehidupan di Cilacap ini. Ini yang sebetulnya dipuja, sebetulnya dihormati, bukan dipuja untuk sesuatu tujuan yang mistis, klinik dan sebagainya, bukan, tetapi untuk mengingat jasa baik mereka, bahwa karena jasa baik mereka kita bisa mempunyai satu wilayah yang nyaman untuk kita tinggali, ya, mempunyai satu tempat yang nyaman untuk kita tinggal, mempunyai satu bentuk kehidupan yang baik secara tatanan masyarakat, ya, maupun dari segi ekonomi, itu karena jasa-jasanya itu yang kita ingat.